Walau qata'ahuma mazhaba amruhu lazimahu biyadani wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa tajibu fi dhahabil kalami ad-diyatu. Kita memasuki pembahasan tentang diat yang terjadi akibat hilangnya manfaat pada satu bagian tubuh. Yang lalu kita sudah bicara bisa jadi anggota tubuhnya atau bagian tubuhnya yang hilang. Bisa jadi anggota tubuhnya tidak hilang tapi dilukai. Nah, pada bagian ini diatnya berkaitan dengan anggota tubuh bisa saja tidak hilang, tapi manfaat dari anggota tubuh tersebut terhilangkan. Ya. Wa tajibu fi dhahabil kalami ad-diyatu. Dan wajib pada kasus hilangnya kemampuan bicara ad-diyatu, diat penuh. Ketika seseorang terhilangkan kemampuan bicaranya akibat tindakan orang lain, padahal sebelumnya ya, dia baik-baik saja, bicaranya itu bagus, kemampuan bicaranya normal ya, tapi karena tindakan seseorang membuat kemudian kemampuan bicara dia hilang, maka pada kasus ini berlaku diat penuh. Hada syuru'un fima yata'allaqu bi fawatil manafi'i. Ini pembahasan yang terkait dengan fawatil manafi'i, hilangnya manfaat-manfaat. Maksudnya manfaat-manfaat dari anggota tubuh. Ya, anggota tubuhnya tetap ada, tapi manfaatnya yang hilang. Fungsinya yang tidak lagi seperti semula. Fa idza jana syakhsun ala lisanin natiqin, maka ketika seseorang berbuat tindakan kriminal, melakukan tindakan kejahatan ala lisanin natiqin, terhadap lidah seseorang yang punya kemampuan bicara, fa adhaba kalamahu, maka lantaran jinayah tersebut kemampuan bicara orang tadi menjadi hilang, wajabat ad-diyatu, maka wajib diat penuh sebagai hukuman atau sebagai sanksi dari perbuatan orang tersebut. Li'annahu sallabahu a'zama manafi'ihi, karena orang tadi dengan jinayahnya itu telah menghilangkan salah satu manfaat terbesar yang dimiliki oleh orang itu. Kemampuan bicara itu sangat penting. Orang punya akal yang bagus, bagaimana bisa mau menyampaikan apa yang ada di akalnya, di otaknya ya. Kemampuan berpikirnya bagus, tapi bagaimana mau disampaikan ke orang lain ya, kalau dia tidak punya kemampuan bicara ya. Bagaimana dia mau menyampaikan apa yang dirasa, apa yang dia butuhkan. Komunikasi bagi manusia penting. Manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dan hajatnya sendiri ya. Apa yang dia inginkan, pencapaiannya itu hanya bisa terjadi dengan cara ada bantuan atau kerjasama orang lain gitu ya.
karena makhluk sosial dan pada saat itu dibutuhkan komunikasi. Nah ini kemampuan komunikasinya hilang, padahal sebelumnya kemampuan komunikasinya baik, kemampuan bicaranya baik. Fa asbahal basara, maka kemampuan berbicara ini menyerupai kemampuan melihat. Wa in dhahaba ba'dul kalami wajabat biqistihi, dan apabila kemampuan berbicara tersebut sebagiannya hilang, tidak seluruhnya, tapi kemampuan bicara tersebut sebagiannya hilang, misalnya tidak bisa huruf-huruf tertentu. Jadi karena misalnya ada bagian dari organ yang bisa menghasilkan huruf itu dirusak, apakah misalnya lantaran dibenturkan, kena pukul, atau dengan zat kimia tertentu, misalnya diminumin zat kimia tertentu sehingga membuat sebagian kemampuan bicaranya hilang, misalnya pada huruf-huruf tertentu. Wajib biqistihi, maka kewajiban diat itu disesuaikan dengan pembagiannya. Artinya karena ini sebagian kemampuan bicara yang hilang, tidak seluruhnya, maka dilihat dari situ, sehingga diatnya nanti berlaku berapa, bukan berarti diat penuh. Kalau kemampuan bicaranya menjadi hilang sama sekali lantaran tindakan kriminalitas orang tertentu, maka itu berlaku diatnya penuh. Karena hilang kemampuannya hanya sebagian, maka juga berlaku sebagian. Wa innama tukhadud diyatu idza qala ahlul khibrati la ya'udu nutquhu. Dan hanya saja diberlakukan diat apabila pakar mengatakan, sang ahlinya mengatakan la ya'udu nutquhu, bahwa kemampuan bicaranya tidak akan bisa balik lagi. Kalau dibawa ke dokter, kata dokter ini nggak apa-apa, sementara saja, dia bakal balik lagi, maka tidak diberlakukan dia. Tapi kalau dokter mengatakan ini kemampuan bicaranya tidak akan balik, ini permanen, maka diberlakukan diat, diambil diatnya secara penuh dari si pelaku tadi. Falau ukhidat, seandainya dia tadi sudah diberlakukan, summa ada, kemudian kemampuan bicara orang tadi yang sempat hilang kemampuan bicaranya tapi kemudian balik lagi, usturidat minhu, maka dia tersebut dikembalikan lagi, dari si korban dikembalikan kepada pelaku, karena ternyata kemampuan bicaranya balik. Wa'lam, dan ketahuilah, anna tawzi'a ala jami'il hurufi ala zahirin nassi, bahwa pembagian terkait dengan berlakunya diat ala jami'il hurufi, didasarkan atas semua huruf, ala zahirin nassi, berdasarkan zahir nas. Artinya tadi ketika kemampuan bicara tidak hilang semuanya tapi hanya sebagiannya, mengukurnya bagaimana? Mengukur pembagian nanti diatnya yang diberlakukan seperti apa? Dilihat dari huruf-huruf yang ada secara keseluruhan, huruf yang ada, dan kemudian berapa huruf yang tidak bisa dia sebutkan lantaran peristiwa yang terjadi dari tindakan kriminalitas orang. Wa bihi qala al-aktsaruna, dan dengan pendapat inilah yang dikatakan oleh kebanyakan para ahli fikih. Para ulama kebanyakan mengatakan demikian. Wa hiya 28 harfan fil lughatil arabiyyati, dan
semua huruf itu jumlahnya ada 28 huruf. Ini di dalam bahasa Arab. Tentu nanti kalau bahasanya bukan bahasa Arab, menyesuaikan berapa huruf yang dia punya. Kalau misalnya yang tidak bisa itu 4 huruf, jadi nanti berkaitan dengan pembagiannya bagaimana? Berarti 4/28. Sehingga dari situlah bisa ditentukan berapa bagian diat yang akan dikenakan kepada si pelaku. Walau kana syakhsun la ya'riful hurufa kullaha, seandainya seseorang itu tidak mengenal atau tidak mengetahui huruf semuanya, artinya bukan secara keseluruhan dia tidak tahu huruf, tapi tidak seluruhnya dia bisa mengungkapkan huruf itu. Ada huruf-huruf tertentu yang memang dia tidak jelas ungkapan hurufnya. Kal arati wal alfari, seperti orang yang bicaranya cepat. Yang pertama, orang yang bicaranya cepat itu sering ada huruf tertentu yang menjadi tidak jelas. Pengucapannya, pelafalannya tidak jelas, atau memang karena dia tidak bisa, ya, sehingga tidak terdengar dengan jelas pada akhirnya. Demikian pula al-alfaz, ya. Ini orang yang cadel, pada huruf tertentu orang cadel tidak bisa. Ada yang misalnya tidak bisa mengungkapkan huruf R, ya, menyebutkan huruf R, itu paling banyak. Ada juga yang bahkan huruf L sendiri, jadi R menjadi L. Ya. Ada yang huruf L itu sendiri dia nggak bisa nyebut huruf L, jadi huruf lain misalnya. Alladzi la yatakallamu illa bi'ishrina harfan mathalan, yang tidak bisa berbicara kecuali misalnya hanya 20 huruf saja. Jadi ada orang yang sebagian huruf itu dia tidak bisa sebut. Dari 28 huruf dalam bahasa Arab misalnya, cuma 20 yang dia mampu sebutkan, dia mampu lafalkan dengan jelas. Jadi kalau ngomong huruf-huruf itu yang 20 bisa tertangkap. Selain yang 20, ini huruf apa sih dinyebutnya gitu. Biasanya hanya orang yang biasa mendengar dia ngomong paham. Tapi kalau orang yang pertama kali dengar dia ngomong, itu perlu perhatian lebih untuk bisa menangkap apa yang dimaksud. Fa idza dhahaba kalamuhu fas-sahihu tajibu diyatun kamilatun. Pada kasus orang yang tidak bisa menyebutkan semua huruf sekalipun, jadi tadinya dia hanya mampu mengucapkan, melafalkan 20 dari 28 huruf. Kemudian lantaran ada tindakan seseorang terhadap dia, kemudian bukan cuma 20 huruf itu yang dia bisa, malah kemudian hilang sama sekali kemampuan bicaranya. Maka fas-sahihu, menurut qaul yang sahih, tajibu diyatun kamilatun, wajib pada kasus ini berlaku diat secara sempurna. Jadi meskipun dia bisanya 20 dari 28 huruf, bukan 28 seluruhnya, pada saat hilangnya kemampuan bicara akibat tindakan seseorang, maka pada kasus itu tetap berlakunya diat yang sempurna, diat penuh. Kenapa? Li'annahu adhaba kalamahu, karena si pelaku jinayat itu telah menghilangkan kemampuan berbicara dari orang tadi. Jadi hilang sama sekali. Kalau sebelumnya kan hilang hanya beberapa huruf, atau dia tidak mampu ucapkan hanya beberapa huruf. Tapi lantaran ada kejahatan seseorang menjadi hilang semuanya, maka hilang semua kemampuan bicara ini yang membuat diberlakukannya diyatun kamilatun, diat secara penuh atau sempurna.
Fa'ala hadha law dhahaba ba'dul hurufi, maka berdasarkan pertimbangan ini seandainya yang hilang itu hanya sebagian huruf saja, tidak semuanya, wuzzi'a ala ma yuhsinuhu la alal jami'i, maka diyatnya dibagi atas huruf-huruf yang memang dia mampu lafalkan dengan baik atau mampu sebutkan dengan baik, tidak dibaginya kepada keseluruhan huruf. Ya. Ini dari contoh ini begini. Kalau dalam bahasa Arab ada 28 huruf. Ada seseorang yang kemampuan bicaranya tidak sempurna. Dari 28 huruf, dia hanya mampu melafalkan dengan baik, mengucapkan dengan baik 20 huruf saja. Kemudian dia menjadi korban kejahatan, menjadi korban dari tindakan seseorang yang membuat kemampuan bicaranya terganggu. Tidak semua kemampuan bicaranya hilang. Ini dalam kasus yang ini. Tidak semua kemampuan bicaranya hilang, tapi kemampuan berbicaranya terganggu. Dia tidak lagi bisa menyebutkan bukan hanya 8 huruf, tapi nambah lagi. Misalnya 10 huruf, ya, dia tidak bisa menyebutkan, tidak bisa melafalkan dengan baik. Maka 10 huruf yang hilang itu untuk menetapkan berapa diat yang berlaku tidak dibagi ke 28, tapi dibaginya ke 20. Jadi 10 huruf yang hilang per 20, bukan per 28. Karena memang awalnya kemampuan bicaranya tidak sempurna, ya. Dia hanya mampu melafalkan 20 huruf saja. Jadi membaginya berdasarkan kepada kemampuan awalnya, berapa yang dia bisa, tidak dibagi kepada huruf secara keseluruhan yang ada dalam bahasa Arab, ya. Demikian pula kalau kita kiaskan kepada bahasa-bahasa lainnya, ya. Wallahu a'lam. Wa tajibu fi dhahabil basari ad-diyatu, dan pada hilangnya kemampuan mata juga wajib berlaku diyat penuh. Li'anna manfa'atal ainaini al-basar, li'anna manfa'atal ainaini al-basar, karena manfaat dari kedua mata itu adalah kemampuan melihat. Jadi kalau kemampuan melihatnya hilang meskipun matanya masih ada, ya itu berlaku dia. Contoh penyidik KPK Novel Baswedan yang karena disiram air keras, ya, ada cairan kimia tertentu yang disiramkan dan terkena mata, ya, maka sebelah kemampuan matanya hilang, yang satu lagi terganggu, ya. Jadi yang satu memang kemampuan matanya hilang, yang satu terganggu. Nah, kemampuan mata hilang akibat tindakan kejahatan seseorang, maka ini berlaku diyat, ya. Hanya saja karena kemampuan melihat sempurna itu dengan dua mata, sehingga kalau kehilangan kemampuan penglihatannya hanya pada satu mata, ya, maka diyatnya berlaku tidak penuh, setengah. Kalau kedua matanya itu hilang, ya, kemampuan penglihatannya akibat tindakan tertentu dari orang lain, itu berlaku penuh. Tapi kalau setengah saja, maksudnya satu saja dari matanya yang kemampuan melihatnya itu hilang, maka diyatnya berlaku setengah. Fadhihabuhu kasyarul yadaini, maka hilangnya kemampuan penglihatan itu seperti lumpuhnya kedua tangan. Dalam kasus kedua tangan, kalau dua tangannya dilumpuhkan atau dibuat lumpuh, ya, meskipun tangannya masih ada,
maka diatnya berlaku penuh kalau dua-duanya. Kalau tangannya satu yang dibuat lumpuh, maka berlaku setengah diat. Wallahu a'lam. Ini sama. Jadi kasus mata ya dikiaskan juga kepada kasus tangan. Wa yajibu idhabis sam'i kamalud diyati. Dan juga wajib pada kasus hilangnya kemampuan mendengar diberlakukan diat secara sempurna, diat penuh. Orang tadinya bisa mendengar lantaran kena pukul, setelah itu kemampuan mendengarnya itu hilang, maka berlaku diat secara penuh. Di anna Umar qada bidzalika, karena Sayyidina Umar dalam satu kasus pernah memutus demikian. Walam yukhalif, dan walam yukhalaf bisa ya. Dan Sayyidina Umar itu tidak ditolak keputusannya ya. Wali annahu asyraful hawasi fa asbahal basara, dan karena pendengaran itu adalah salah satu indera yang terdepan, yang terpenting ya. Asyraf arti asalnya paling terhormat, paling mulia. Jadi ini terkait dengan kemampuan untuk mendapatkan informasi. Salah satu indera yang bisa diandalkan sebagai sumber dari informasi untuk mendapatkan informasi adalah pendengaran. Bahkan pendengaran itu berfungsi lebih dahulu dibandingkan penglihatan pada kasus anak yang baru lahir. Misalnya bayi itu ya kemampuan mendengarnya sudah ada sejak dia terlahir ya. Kemudian matanya baru belakangan berangsur-angsur bisa mengambil informasi, bisa melihat ya, bertambah baik kemudian. Tapi kalau pendengaran ya itu lebih awal. Nah, karena pendengaran itu merupakan salah satu indera penting, fa asbahal basara, pendengaran itu serupa dengan penglihatan. Ini bicara soal pentingnya ya, bicara soal indera penting. Walau jana alaihi fartataqa dakhilul udhuni irtitaqan la wusula ila zawalihi fal asahhu wujubu hukumatin li baqa'is sam'i. Seandainya jana alaihi ya, seseorang itu berbuat kejahatan terhadap seseorang, kemudian bagian dalam dari kuping seseorang itu tersumbat, irtitaqan la wusula ila zawalihi, dengan sumbatan yang tidak sampai menghilangkan sama sekali kemampuan pendengarannya. Terkadang ada yang bercandanya iseng, orang bercanda iseng, atau memang dari awal punya tujuan jahat. Kuping orang dimasukkan benda tertentu, gitu. Ya, misalnya pakai lidi, di ujung lidi dimasukin apa, didorong karena kemudian patah. Tadinya mungkin dia mau cabut gitu kalau bercanda ini, mau cabut, tapi ternyata patah masuk di dalam dan tersumbat ini, menyebabkan gangguan pendengaran. Tidak hilang sama sekali, dia masih bisa mendengar, ya tidak hilang sama sekali, tapi terganggu lantaran tersumbat misalnya. Fal asahhu, maka menurut pendapat yang lebih sahih, wujubu hukumatin, pada kasus ini wajib diberlakukan hukumah, denda yang besarannya itu tidak ditetapkan, tidak ada qadar tertentu yang disebutkan ya. Jadi nanti akan ada diberlakukan denda ya. Jadi ini bukan diat ya. Kalau diat kan sudah jelas 100 ekor unta atau 1000 dinar atau 12.000 dirham ya.
Nah ini tidak, besarannya berapa tidak ada ketetapan, ya, nanti berdasarkan yang diputuskan berikutnya. Ya. Kenapa diberlakukannya hukumah bukan diat dalam kasus tersumbatnya telinga seseorang tadi, ya, yang tidak sampai menyebabkan hilangnya kemampuan pendengaran sama sekali. Ya. Libaqa'is sam'i, karena kemampuan pendengarannya meskipun terganggu tapi tetap ada, ya. Meskipun tidak lagi sebaik sebelumnya, tapi tetap dia punya kemampuan mendengar. Waqila, dan ada pendapat lain yang lebih lemah yang mengatakan tajibud diyatu li fawatis sam'i. Pendapat lain ini mengatakan berlakunya tetap wajib diat. Kenapa? Lifawatis sam'i, karena ada bagian dari kemampuan dengar yang hilang. Ya, memang tidak hilang sama sekali kemampuan mendengarnya. Tapi misalnya dari tadinya 100% dia mampu mendengar dengan baik, setelah tersumbat telinganya akibat perbuatan seseorang itu, misalnya sekarang kemampuannya cuma tinggal 40% saja. Dia masih bisa mendengar, ya, walaupun terkadang kalau ada yang ngomong agak pelan pakai nanya dulu apa, gitu, ya, model begitu. Itu karena kemampuan mendengarnya sudah terganggu lantaran jinayah tadi. Nah ini menurut pendapat yang kedua, ya, walaupun lebih lemah, berlakunya diat, bukan berlakunya hukumah. Wallahu a'lam. Wa yajibu fi dhahabi syammi kamalud diyati, dan wajib pada hilangnya kemampuan penciuman berlaku diat penuh. Li'annahu ahadul hawasi, ya, karena penciuman itu adalah salah satu indera. Fa asbahal basara, maka kemampuan penciuman itu serupa dengan kemampuan melihat. Waqila, ada pendapat lain yang mengatakan fihi hukumatun li dha'fi manfaatihi. Ini pendapat kedua yang tingkatannya lebih lemah, mengatakan bahwa pada kasus hilangnya kemampuan penciuman, ya, dia tidak lagi bisa mencium bau misalnya, ya, itu berlakunya hukumah denda yang tidak ditetapkan itu lidhafi manfaatihi, karena manfaat penciuman itu lemah. Wallahu a'lam. Wa yajibu fi dhahabil aqli kamalud diyati, dan pada kasus hilangnya akal maka wajib berlaku diat penuh. Li'annahu kadzalika fi kitab Amr bin Hazm, karena demikianlah yang tertera pada kitab pada suratnya Amr bin Hazm. Jadi riwayat dari Nabi terkait dengan diat itu sumbernya adalah kitab Amr bin Hazm ini, yang dari Nabi dibawa oleh Amr bin Hazm ke Yaman, ya. Isi di dalamnya itu banyak bicara tentang diat, dan salah satunya adalah pada hilangnya akal seseorang akibat jinayah. Wa li anna Umar wa Zaidan radhiyallahu anhuma qadaya bidzalika wa lam yukhalafa, dan karena Sayyidina Umar dan Zaid radhiyallahu anhuma pernah memutuskan demikian, artinya pada kasus hilangnya akal, ya, berlaku diat penuh, wa lam yukhalafa, dan keduanya itu tidak ditolak, ya. Tidak ada yang menolak pendapat Sayyidina Umar dan atau keputusan ketetapan Sayyidina Umar dan Zaid, ya. Kalau lihat tulisan bedanya Amr sama Umar itu ada pada waw, ya. Jadi kenapa dibaca Umar, ya, itu pada penulisan yang ujungnya nggak ada waw, tapi ketika di tulisan yang ujungnya itu ada waw, bacanya Amr, ya, bedanya gitu. Wa li annahu min asyrafil hawasi, dan karena akal itu termasuk di antara indera yang terpenting. Fakana ahaqqu bi kamalid diyati min jami'il hawasi, maka akal itu
menjadi lebih layak untuk diberlakukannya diat secara penuh dibandingkan indra-indra, semua indra lainnya. Wa li'annahu la yaqa'ut tamyizu bainahu wa bainal bahimati illa bihi. Karena tidak bisa untuk membedakan seseorang dengan binatang kecuali dengan kemampuan akal itu. Jadi bedanya manusia dengan binatang adalah pada kemampuan akalnya. Wa alam, dan ketahuilah annahu la yajri fihi qisasun lil ikhtilafi fi mahallihi, bahwasanya pada kasus hilangnya akal tidak berlaku kisos. Pertanyaan orang mungkin begini, kalau akal memang terpenting, mengapa pada kasus hilangnya akal tidak diberlakukan kisos saja? Pelaku lainnya, si pelakunya juga dibuat sama begitu. Kenapa tidak diberlakukan? Lil ikhtilafi fi mahallihi, karena ada perbedaan pendapat terkait dengan di mana tempatnya akal. Yang dimaksud akal itu apa sih? Di mana posisinya? Sehingga kalau memang jelas akal itu yang mana, posisinya di mana, maka untuk berlaku kisos memungkinkan. Tetapi karena yang dimaksud dengan akal dan posisinya di mana itu menjadi perdebatan, tidak bisa dipastikan, maka tidak bisa diberlakukan kisos. Li'anna minhum, kata di antara ulama, mayaqulu, ada yang berpendapat inna mahallahu al-qalbu, bahwa tempatnya akal itu ada di hati. Jadi akal bukan kemampuan berpikir, tapi hati. Bagaimana hati misalnya menyikapi, menilai ini baik, ini buruk, ini layak dilakukan, ini tidak, dan sebagainya. Ada yang mengatakan tempatnya itu di hati. Wa huwal musahhahu atau wa huwa sahihu. Ini pendapat yang dibenarkan. Artinya bisa dibenarkan bahwa tempatnya akal itu ada di hati. Awid dimaghu, atau tempatnya itu ada di otak. Kalau kita mengatakan manusia punya otak, otak manusia itu tidak menjadi atau tidak membuatnya beda dengan binatang-binatang lain. Ayam pun punya otak, kambing punya otak, sapi dan sebagainya punya otak. Tapi yang dimaksud adalah kemampuan berpikirnya yang bisa dilakukan di otak, gitu. Bukan otaknya itu sendiri. Tapi ada yang memang mengatakan bahwa tempatnya akal itu adalah otak. Au mustarakun bainahuma, atau perpaduan antara keduanya, antara hati dengan otak. Sehingga yang dimaksud orang berakal itu adalah perpaduan antara hati dengan otaknya. Wa li'annahu yata'adzaru istifa'uhu, dan karena alasan lain tidak diberlakukannya kisos pada kasus hilangnya akal adalah sulit untuk memenuhi kisos, gitu. Seseorang dibuat hilang akalnya, gimana caranya si pelakunya itu dibuat juga hilang akalnya? Apakah misalnya gitu, seseorang menjadi hilang akalnya itu lantaran dibenturkan, misalnya ya. Apakah dengan cara yang sama ketika pelakunya dibenturkan dipastikan hasilnya sama, hilang akal? Kan nggak bisa. Tidak menjamin. Li'annahu qad yudhibu biqalil jinayati, li'annahu qad yudhabu biqalil jinayati, dan karena akal itu bisa jadi
dihilangkan atau dibuat hilang itu biqarinil jinayati, dengan satu tindakan sedikit saja. Wala yudhabu bikatsirihi, dan tidak hilang dengan jinayah yang tingkat tinggi, yang lebih lagi ya. Jadi itu susah ya. Apakah ada tindakan tertentu yang dijamin kalau dilakukan nanti dia hilang akal gitu? Itu nggak ada ya. Jadi hilangnya akal seseorang bisa karena satu tindakan yang sederhana ya, kejahatan yang sederhana atau satu jinayah yang sederhana, atau bisa yang serius gitu ya. Bahkan jinayah yang serius saja tidak menjamin bisa hilangnya akal seseorang. Wa'alam, dan ketahuilah annal murada bil aqli al mujibi lid diyati ay al aqlu al ghariziyyu alladhi yata'allaqu bihi taklifu. Bahwasanya yang dimaksud dengan akal yang menyebabkan wajib atau diwajibkan berlakunya diat, yang dimaksud adalah akal gharizi. Jadi akal itu dibagi dua, ada akal gharizi, ada akal muktasab. Yang asal, yang mendasar adalah akal gharizi. Lumrahnya orang normal semua punya akal. Lumrahnya orang normal semua punya akal, semua berakal. Nah, yang dengan akal inilah ya ta'allaqu bihi taklifu, berkaitan dengan taklif. Jadi kalau kita berbicara tentang taklif dalam agama ya, seseorang wajib sholat, seseorang wajib haji, seseorang wajib puasa dan sebagainya, salah satu yang menjadi syarat wajib itu adalah berakal ya. Kita sering menyebut akil, balil ya. Jadi Islam, akil, balil misalnya. Nah, berakal di situ adalah akal gharizi, akal yang sebagai kemampuan dasar, kemampuan yang asal, bukan muktasab. Kalau muktasab itu yang sudah ada perlakuan lain, misalnya sudah disekolahin ya. Jadi seseorang untuk bisa diwajibkan misalnya sholat ya, tidak perlu harus misalnya duduk di pesantren selama 6 tahun baru wajib sholat, enggak gitu. Atau menempuh dulu pendidikan khusus tertentu, atau ada latihan lewat proses apa, enggak gitu. Tapi dengan dia berakal gharizi itu sudah terkena taklif ya. Jadi bukan berarti misalnya seseorang yang karena pendidikannya sudah semakin tinggi maka taklifnya semakin terbedakan, tidak gitu. Taklif itu terkait dengan akal gharizi. Fa ammal muktasabul ladzi bihi husnut tasarrufi fa fihi hukumatun. Ya. Adapun akal muktasab yang dengannya orang punya kemampuan tasarruf menjadi lebih baik, menjadi baik ya. Kaitannya dengan performanya ya, menjadi lebih bagus ya, itu berkaitan dengan akal muktasab ya. Misalnya ya, orang dengan kemampuan akal rata-rata ya beda performanya dengan orang yang punya kemampuan akalnya yang sudah melewati tahapan tadi, pendidikan tinggi bahkan sampai jenjang yang lebih tinggi, atau melewati proses training, pelatihan-pelatihan tertentu ya, sehingga untuk hal-hal tertentu performa dia lebih tinggi gitu. Nah, ini akal muktasab. Fafihi hukumatun, maka pada kasus akal muktasab, artinya ketika akal yang kaitannya dengan akal muktasab ini yang hilang atau terganggu ya, itu berlakunya bukan diat tapi berlakunya hukumah. Jadi ada denda. Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin jamaah sekalian, inilah yang kita bisa kaji pada kesempatan pagi ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan wa qaulu syaikhi wa tajibu fid dzakari wal unthayaini ya. Ini terkait dengan kasus hilangnya kemaluan laki-laki
dan juga kedua testisnya, ya. Jadi kasus hilangnya zakar dan dua testis telurnya, dua telurnya, ya. Insyaallah pada kesempatan mendatang. Mari kita tutup kajian ini dengan doa, dan terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapat dijadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan kita mohon kepada Allah agar senantiasa mendapatkan bimbingan